Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita masuk ke pertemuan ke-8, yaitu modul pengenalan RStudio. Nah, modul ke-8 pengenalan RStudio ini merupakan sebuah modul baru yang ada di praktikum pemrograman komputer periode 2024-2025. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa di sini ada RStudio sedangkan di mata kuliah bahasa pemrograman nggak dipelajarin RStudio. Nah, untuk RStudio ini nanti teman-teman akan belajar di Data Mining and Knowledge. Nah, lebih diperdalam di mata kuliah tersebut yang ada di semester 5 nanti. Nah, jadi pada modul kali ini, modul dan selanjutnya ini kita sebatas mengenalkan apa itu RStudio dan bagaimana penggunaan RStudio. Nah, RStudio dimasukkan ke dalam praktikum pemrograman komputer karena masih termasuk ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di slide selanjutnya. Oke, nah di RStudio, nah di sini ada penjelasan dari RStudio dan bahasa R. Kenapa dipisah? Karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, di mana RStudio ini merupakan Integrated Development Environment atau IDE yang banyak digunakan hingga saat ini. RStudio merupakan suatu alat yang berupa software yang digunakan untuk mengoperasikan bahasa pemrograman R. Nah, jadi RStudio ini merupakan alat atau software yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menuliskan atau untuk menuliskan, mengelola dan menjalankan kode-kode yang ada di R. Nah, jadi dengan adanya RStudio ini akan mempermudah interface atau interface pada penggunanya, seperti misalnya di RStudio ini kita dapat memudahkan dalam menjalankan editor kodenya. Nah, kita dapat memudahkan dalam melakukan visualisasinya. Terus dengan adanya RStudio ini juga terintegrasi dengan paket-paket yang ada di R atau dinamakan dengan package nantinya. Nah, hal tersebut itu sehingga memudahkan eh, program R ini menjadi user friendly dengan adanya RStudio tersebut. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan bahasa R. Nah, bahasa R ini adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language yang memungkinkan untuk menghitung, menampilkan, dan membuat program data secara interaktif dan memberikan umpan balik cepat untuk mempelajari dan memahami tentang data. Nah, jadi bahasa R ini merupakan bahasa pemrograman yang berfokusnya itu kepada sebuah analisis data. Nah, jadi di bahasa R ini dia lebih fokus ke analisis statistika, seperti misalnya kita akan melakukan uji statistik, memanipulasi data, terus membuat visualisasi data. Nah, biasanya bahasa R ini juga lebih sering digunakan oleh para data scientist atau data analis untuk melakukan pengolahan analisis data. Nah, jadi kan kayak misalnya nih kita di Excel kemarin kan lebih penggunaan data yang kita analisis itu data yang bersifat kecil atau data kecil yang tidak banyak. Nah, di R ini kita bisa menggunakan data yang besar atau kita juga bisa mengolah data yang kompleks yang banyak. Seperti itu. Nanti di bahasa R juga ini kita bisa melakukan uji Kolmogorov, uji uji statistik, eh, dan yang lainnya, terus mencari statistika deskriptif. Nah, itu mungkin nanti untuk uji-uji statistik bisa dibagi lanjut di mata kuliahnya. Nah, ini ada tampilan awal RStudio. Nah, dengan adanya RStudio ini kan kita nih bisa, nah bisa teman-teman lihat sendiri interface dari tampilan RStudio ini lebih user friendly atau lebih memudahkan penggunanya. Seperti di sini ada yang dinamakan uh, sintaknya atau editor kodenya di sini. Nah, ini ada yang dinamakan konsol, itu untuk tempat menampilkan hasil dari sintak yang kita tulis. Nah, ada berbagai macam tampilan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya di RStudio juga sama nih seperti yang ada di Pascal, ada yang dinamakan dengan variabel. Nah, variabel itu sama pengertiannya, yaitu untuk menyimpan nilai data yang akan kita gunakan atau yang akan kita manipulasi di dalam program. Nah, nanti variabel itu kan pasti ada hubungannya dengan tipe data. Nah, nanti
variabel itu punya jenisnya masing-masing, jenis data yang bakal disimpannya, seperti berbentuk angka kah, teks, vektor, atau data frame. Nah, sebagai contoh di sini ada penulisan variabel nih. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data. Misalnya kita pengen menyimpan beberapa data. Nah, di sini kita akan menyimpan nama Raka ke dalam variabel yang bernama nama. Nah, jadi nama Raka ini dia bakal disimpan di sebuah variabel yang bernama nama. Nah, jadi saat kita nih, setelah kita membuat deklarasi ini, setelah kita membuat variabelnya nih, nah kita akan menampilkan nih, misalnya kita ingin tahu alamat, oh alamat yang disimpan tuh berarti Bandung. Nah, sesuai yang dijabarin di sini. Nah, terus kita di sini kan di deklarasi ini variabel yang disimpannya tuh umur itu 21. Nah, berarti di sini pas kita tampilkan umur, dia bakal menampilkan 21. Nah, nanti ini tuh hanya untuk, nah berarti kalau misalnya yang Raka ini, dia termasuk ke dalam tipe data teks. Kalau misalnya yang umur, dia masuk ke tipe data angka. Dan untuk yang true ini, dia masuk ke tipe data logikal. Nah, selain dari angka teks dan logikal, ada juga yang dinamakan dengan vektor dan data frame. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, di bagian variabel ini kan tadi udah dijelaskan ya terkait variabel untuk menyimpan data. Nah, di sini juga untuk kita membuat sebuah variabel itu ada yang dinamakan dengan operator penugasan. Operator penugasan ini digunakan untuk menetapkan nilai ke dalam sebuah variabelnya. Nah, operator penugasan di R ini biasa ditandai dengan kurang dari strip atau dengan sama dengan. Nah, biasa ditandai dengan kurang dari strip atau dengan tanda sama dengan. Nah, namun untuk di RStudio ini dia lebih umum menggunakan kurang dari strip dibandingkan dengan tanda sama dengan untuk menetapkan nilainya. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh dari variabel nih, x eh, x kurang dari min 10. Nah, artinya angka 10 ini dia disimpan di variabel x. Dan berarti x ini merupakan angka 10 dan y ini berarti 5. 5 ini dia disimpan di variabel y, artinya y ini bernilai 5. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan penjumlahan nih, berarti kita harus membuat variabel baru lagi. Berarti ini kan membuat variabel baru nih berupa z, yang artinya z merupakan pertambahan dari x dan y, kayak gitu. Kalau misalnya kita ingin membuat pengurangan, berarti kita bisa buat variabel baru, misalnya u pendeklarasian x min y, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya tipe data. Nah, tadi kan setelah dijelaskan ada yang namanya tipe data angka atau numerik. Nah, kalau di RStudio ini untuk tipe data angka ini tidak ada rentang nilainya. Jadi seluruh bilangan itu termasuk ke dalam tipe data numerik. Nah, selanjutnya ada tipe data teks. Nah, tipe data teks ini berarti dia tuh merupakan data yang berupa teks atau string. Nah, biasanya ditandai dengan tanda kutip 2 nih. Kan kalau misalnya di Pascal dia kutip 1. Nah, tapi kalau penggunaannya di R dia menggunakan tanda kutip 2. Terus tadi ada tipe data logikal. Nah, logikal ini dinamakan dengan vektor. Nah, vektor ini berarti dia itu merupakan tipe data kategori. Jadi dia itu yang memiliki sebuah data yang berkategori atau yang memiliki status tertentu yang terbatas. Misal jenis kelamin, berarti kan dia mempunyai perempuan, wanita. Terus ada juga warna biru, merah, kuning. Terus bisa juga misalnya gelar S1, S2, S3. Jadi dia memiliki status atau strata kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada tipe data frame. Nah, di mana Nah, selanjutnya ada tipe data frame. Nah, di mana tipe data frame ini struktur data seperti tabel yang menyimpan data dalam bentuk baris atau kolom. Jadi misalnya ini kita nggak punya data atau nggak mempunyai data dalam bentuk Excel atau tabel. Nah, kita bisa nih menerapkan di data frame ini, kita bisa membuat tabel secara manual sendiri di RStudio ini. Nah, terus
Ada juga yang namanya vektor, list, dan matriks. Itu struktur data yang lebih kompleks yang bisa menyimpan data dalam berbagai bentuk. Nah, artinya misalnya nih di vektor ini kita ingin menyimpan eh, tipe data angka, misalnya kita mau menyimpan angka eh, nilai, misalnya kita mau menyimpan nilai 80 sampai 90. Nah, kita bisa nih menggunakan vektor. Berarti kita mau menyimpan nilai vektor 80 sampai 90. Nah, kalau list dia itu untuk menyimpan data dengan tipe data yang berbeda di dalamnya. Jadi misalnya kita mau menyimpan data nilai dengan data nama. Nah, itu bisa dengan menggunakan tipe data list. Nah, ada juga matriks. Kalau matriks tuh merupakan tipe data yang digunakan untuk apa? Kita ingin membuat sebuah matriks yang berisi baris dan kolom. Nah, namun dia tuh hanya terdiri satu tipe data. Nah, bedanya sama data frame, berarti kalau data frame itu dia bisa nih dua tipe data, bisa campuran teks dengan angka yang dibuat seperti tabel. Nah, kalau matriks dia untuk membuat sebuah matriks dengan satu tipe data aja. Oke, di sini juga ada yang dinamakan dengan fungsi C nih. Fungsi C di R ini digunakan untuk membuat vektor dengan menggabungkan beberapa elemen menjadi satu kesatuan. Nah, C ini singkatan dari combine. Nah, Nah, jadi combine ini tuh, dia tuh untuk menggabungkan seperti tadi nih, kita ingin membuat data dari 80 sampai 90. Nah, nantinya kita menggunakan vektor C di sini. Nah, untuk menyimpan elemen juga dengan tipe data yang berbeda dan melakukan manipulasi data. Nah, ini nanti banyak digunakan. Oke. Nah, selanjutnya di modul 8 kali ini tuh kita akan melakukan sebuah eksplorasi data. Nah, di mana eksplorasi data ini digunakan untuk mengenalkan lebih dalam data yang akan digunakan. Nah, biasanya misalnya kita udah mempunyai sebuah data nih, kita mempunyai data penduduk di Jawa Barat. Nah, data penduduk Jawa Baratnya itu misalnya berisikan data pekerjaan, pekerjaan, terus daerahnya, terus sama misalnya umur atau usia. Nah, dari ketiga data tersebut kan pasti banyak tuh data data penduduk di daerah Jawa Barat. Atau bisa juga ditambahkan dengan status, misalnya menikah atau belum. Nah, itu bisa tuh ditambahkan. Nah, nanti kita eksplorasi tuh, misalnya kita ingin tahu nih berapa banyak eh, berapa banyak penduduk yang sudah bekerja atau berapa banyak penduduk yang berumur 20 tahun. Nah, itu bisa kita eksplorasi data terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke uji-uji data yang lain. Nah, jadi kegiatan di eksplorasi data ini kita akan memeriksa dimensi dan nama kolom. Jadi ada data apa yang tersedia nih di data penduduk tersebut. Terus melihat data, ada berapa banyak data, ada eh, berapa banyak data yang terbesar. Terus untuk menampilkan statistika deskriptif juga dan memeriksa struktur datanya. Nah, jadi itu merupakan pengenalan atau kita lebih mengeksplorasi dulu data data mentah atau data data yang sudah diolah. Kita kenali dulu datanya seperti apa. Nah, itu akan dipelajari di modul 9 sekarang. Setelah teman-teman install RStudio-nya, nah nanti teman-teman akan memiliki tampilan seperti ini. Seperti pada tampilan di sini. Nah, kalau misalnya ini teman-teman belum ada art script-nya nih, belum belum muncul tanda ini, teman-teman bisa klik ini, nah atau bisa teman-teman ke file, terus klik new. Nah, nanti di sini ada art script. Nah, teman-teman tambahkan art script-nya. Nah, setelah menambahkan art script, nah dia akan muncul tempat untuk kita menulis. Nah, di sini tuh merupakan tempat untuk menuliskan sintaknya. Nah, lalu di bawah ini nih yang dinamakan konsol. Nah, konsol ini dia akan menghasilkan data yang kita tulis. Ini untuk contohnya ya. Nah, lalu di sini ada yang dinamakan dengan environment history. Nah, ini tuh merupakan data-data yang telah kita lakukan sebuah pengujian yang telah kita uji historinya. Nah, terus di sini ada yang dinamakan files. Nah, file ini tuh data yang bakal kita lakukan import dan kita import baik dari Excel, terus nantinya bisa mengimport dari TXT atau dari file-file yang lainnya.
dari file-file yang berhubungan dengan analisis data. Oke, seperti itu. Nah, terus di sini ada plot. Nah, nanti di plot ini dia bakal menghasilkan sebuah grafik atau gambar. Nah, terus di sini ada yang dinamakan package nih. Nah, package itu paket-paket yang ada di RStudio yang digunakan untuk membantu dalam proses uh, pembuatan sintaknya atau programnya. Jadi di sini tuh bakal lebih mempermudah teman-teman. Jadi kita nggak perlu membuat sintak atau rumus baru kalau misalnya datanya tuh ada. Nah, kalau help yang ini dia tuh untuk menjelaskan data. Misalnya kita nih pengen tahu nih, misalnya si fungsi rata-rata. Nah, kita pengen tahu arti dari rata-rata itu apa. Nah, di sini teman-teman bisa digunakan untuk apa seperti itu. Nah, terus sebelum misalnya teman-teman udah download, nah jangan lupa untuk melakukan install package terlebih dahulu. Nah, di sini ada nih yang dinamakan install dan update. Nah, untuk di modul kali ini tuh kita memerlukan beberapa package. Yang pertama memerlukan package readxl. Yang kedua kita memerlukan package readxl, terus package dflyr dan package modus. Nah, di sini pertama kita coba install dulu. Nah, teman-teman klik yang install, terus di sininya teman-teman pilih repository atau cran. Nah, jadi dia tuh akan mencari instalannya tuh dari yang ada di RStudio-nya ini. Nah, terus package yang kita mau install kan ada readxl. Nah, readxl tuh. Nah, teman-teman klik please readxl, baru klik install. Nah, di sini ada keterangan install package readxl. Nah, di sini dia melakukan penginstalan nih. Karena di sini masih ada tanda stop. Nah, berarti dia tuh belum masih melakukan penginstalan lebih lanjut. Nah, begitupun dengan data-data yang lainnya. Nah, nah ini kan udah diinstal nih package readxl. Nah, nanti teman-teman juga tambahin lagi untuk package dplyr. Nah, nanti yang dplyr ini kita bakal digunakan untuk memanipulasi pembuatan grafik pie chart. Kalau tadi yang readxl itu dia untuk kita akan membaca untuk melakukan pengimportan data. Jadi misalnya kita mau mengimport data berbentuk txt, berbentuk apa? Berbentuk Excel. Nah, itu harus di di download dulu package-nya. Kayak setelah package tersebut, nah udah tuh dua package udah keinstall. Nah, di sini kan udah successfully. Nah, berarti dia udah install. Nah, selanjutnya kita install lagi yang package modus. Nah, package modus ini untuk memudahkan kita dalam mencari nilai modus. Nilai modus itu nilai yang paling banyak munculnya. Ketiga package tersebut udah diinstal ya teman-teman. Jadi kayak package readxl, dplyr, dan package modus itu udah keinstall semua nih di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah keinstall semua, nah kita bisa buka nih data yang mau kita analisis. Nah, kalau misalnya ini udah keinstall semua, nah sekarang teman-teman buka file yang bakal dilakukan analisis data. Nah, di sini kan kita Nah, di sini kita punya sebuah data untuk dianalisis. Teman-teman buka di titik 23 atau go to directory. Nah, terus teman-teman cari data yang mau dianalisis itu ada di file yang mana. Nah, nah, nah di sini udah tersedia nih data bunga iris nih. Nah, setelah tersimpan, nah teman-teman klik, lalu pilih import dataset nih. Nah, setelah tampilan import data Excel-nya udah seperti ini kan udah sesuai nih berdasarkan kolom-kolom yang ada di data Excel-nya. Nah, di sini ada di import option. Nah, di sini ada name. Nah, name ini teman-teman ganti. Kan kalau misalnya name ini tuh digunakan sebagai data atau
data library buat kita manggil manggil data data yang bakal dianalisisnya. Nah, jadi untuk penamaan di name ini usahakan jangan yang terlalu panjang atau ya sama ibaratnya kalau misalnya di Pascal tuh kayak kayak mirip kayak program, judul program. Nah, jadi ini tuh dinamakan dengan judul datanya juga. Nah, usahakan dengan nama yang singkat karena nanti dia bakal sering digunakan di sintaksnya. Misalnya untuk data ini kan merupakan data bunga nih, data bunga iris. Jadi di sini tuh data bunga iris itu merupakan data peneliti yang melakukan sebuah penelitian terkait bunga-bunga iris. Nah, di sini tuh ada jenis irisnya, ada lebar dan panjang kelopak, ada panjang dan lebar sepal. Kita impor. Nah, kalau udah diimpor, nah akan muncul nih data seperti ini. Oke. Nah, nanti kan sebelumnya nih, ini kan sintaknya. Nah, kalau yang ini tuh berupa tabel datanya, tabel data dari ya tadi dari Excel Excel yang tadi. Ya, teman-teman, sebelum kita bakal ngelakuin eksplorasi atau analisis data dari data bunga tersebut, nah di sini saya mau menjelaskan tentang tipe data. Nah, tentang penggunaan tipe data atau kita untuk mau memanipulasi data nih. Jadi kan tadi dijelasin nih tipe data itu kan ada angka numerik, faktor, vektor tuh. Nah, misalnya di sini kita tuh mau membuat sebuah vektor tuh, misalnya kita misalnya pengen membuat susunan nilai ini, misalnya nilai. Nah, nah untuk memudah nilai, nah misalnya kan kita mau buat variabel baru nilai. Nah, di sini nilai ini tuh, nah untuk membuat strip min, kita untuk mempercepat bisa teman-teman klik ALT minus. Nah, jadi kan bakal langsung nih. Nah, nilai misalnya kita mau nyimpen nilai 80. Ini kita mau nyimpen nilai 80 sampai misalnya kita mau nyimpen nilai 80, 90, 8, 70, 55, 60. Nah, misalnya kita mau nyimpen nilai sebanyak ini. Nah, di sini kan ada C nih. Nah, fungsi C ini tuh dia to collect. Nah, artinya dia itu untuk mengumpulkan atau untuk membuat vektor baru nih. Di sini kita akan menyimpan nilai 80, 90, 83, 70. Terus teman-teman Ctrl Enter. Nah, setelah Ctrl Enter, nah teman-teman kan udah kesimpan nih si penetapan nilainya. Nah, ini tuh yang dinamakan C titik-titik ini tuh, ini namanya tipe data vektor tipe data vektor numerik. Nah, kalau misalnya nih kita mau bikin uh, ada juga yang dinamakan tipe data vektor karakter. Nah, misalnya di sini kita mau bikin variabel baru predikat. Nah, misalnya si nilai-nilai ini tuh kita mau bentuk ke dalam predikat nih. Berarti kan kita mau bentuk dalam misalnya 80 kan dia P, 80 tuh C, 80 kan misalnya AB, terus A, B, sorry, AB, B, B, C, dan C. Nah, ini kan hasil predikat dari nilai-nilai yang di atas. Nah, kita akan simpan. Nah, untuk menyimpannya, teman-teman nih, misalnya nih kita mau si program ini tuh di running atau di enter. Nah, teman-teman bisa klik run ini, atau bisa juga di Ctrl Enter kayak tadi. Nah, ini dinamainnya tuh vektor karakter karena kan vektor tuh menyimpan beberapa elemen, tapi dengan tipe data yang sama, elemen yang sama. Nah, ini elemen karakter. Ya. Nah, terus kalau misalnya nih kita sudah membuat eh, membuat predikat nih, sudah membuat data tersebut. Nah, kita misalnya mau nambahin lagi buat nama.
nama dan misalnya mahasiswa deh. Kita mau bikin variabel baru mahasiswa ALT min mahasiswa. Nah, mahasiswa ini tuh dia kita pakai list nih. Kita mau isi data mahasiswa ini tuh ada sama eh, nama sama angkatan misalnya. Eh, nama sama nama sama angkatan misalnya ya. Atau nama sama ya boleh nama sama angkatan. Nah, nama sama umur. Jadi nama sama angkatan nih. Misalnya kita mau masukin list, berarti buka kurung. Nah, untuk kita mengklik ini, teman-teman bisa langsung tab. Klik tab, terus list. Kita masukin nama sama dengan C. Terus misalnya namanya tuh ada misalnya eh, Karina, misal. Terus Cisel. Terus namanya siapa lagi? Misal namanya Ningning. Terus misal Winter. Nah, terus habis itu misalnya ada Irin, terus ada lagi Yeri. Nah, ini kan nama-nama orangnya nih. Nah, terus setelah itu kita mau nambahin lagi umur. Nah, umurnya misalnya untuk umurnya misalnya 20, sorry, 20, 24, 21, 19, 18, 22. Nah, udah. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik Ctrl Enter. Nah, ini datanya kesimpan. Nah, kalau udah gini, nah ini tuh untuk penggunaan list. Nah, list di sini kan ada dua variabel nih. Ada variabel ada dua tipe data, ada tipe datanya karakter dan numerik. Nah, ini dinamakan tipe data list di sini. Nah, oke. Sekarang kita mau panggil nih. Kita mau panggil nilai. Nah, teman-teman tinggal di enter. Nah, dia akan muncul nilai 80, 90, 83, 70, 55, dan 60. Nah, terus kita mau panggil predikat. Nah, dia bakal muncul A, B, dan BC sampai C. Terus kita mau manggil mahasiswa. Nah, kenapa di sini mahasiswa objek mahasiswa not found? Nah, di sini tuh kenapa not found? Karena di sini kita lihat di sini mahasiswa variabel yang kita tetapkan M-nya tuh berbentuk kapital. Nah, sedangkan yang kita ingin tampilkan M-nya berbentuk huruf kecil. Nah, makanya di RStudio ini perlu memperhatikan huruf besar, huruf kecil. Itu sangat berpengaruh pada penulisan sintaknya. Enter, nah, dia akan menampilkan nama Karina, Giselle, Ningning Winter dengan umur masing-masing. Nah, misalnya teman-teman udah nyimpen nih nilai data semuanya nih. Nah, kita maunya dibuat tabel nih biar lebih mudah. Berarti misalnya tinggal teman-teman masukin, berarti tabel, misalnya data. Misalnya data nih kita nyimpennya, jangan data. Misalnya N mahasiswa. Nah, nilai mahasiswa misalnya. Terus ALT min. ALT min. Nah, di sini kita tambahin data titik frame. Nah, ini kalau udah muncul nih data frame, tinggal teman-teman tab. Nah, berarti data frame yang bakal kita masukkan itu kan ada nilai, ya misalnya mau nama dulu deh. Nama, sorry, berarti kan mahasiswa ya. Terus nilai. Terus ada juga predikat. Predikat. Nah, terus kita tinggal enter. Nah, ini udah kesimpan. Nah, kita munculin. Berarti N mahasiswa, Ctrl enter. Nah, di sini kita bakal menghasilkan sebuah tabel. Nama Karina, umur sekian, nilai, dan predikat. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh untuk penjelasan dari tipe data. Nah, ini artinya tipe data frame,
Terus ini tipe data list, ini masuknya vektor. Nah, ini masuknya eh, ke vektor angka. Terus kita misalnya mau ngebuat rata-rata. Berarti kan rata-rata min. Rata-rata dari nilai. Teman-teman tinggal masukin min, buka kurung nilai di tab, terus tinggal Ctrl Enter. Nah, akan menghasilkan, oh rata-ratanya sebesar 73 nih dari nilai yang udah kita collect atau yang udah kita combine kumpulkan. Nah, terus abis itu kita bisa masukin, misalnya mau cari nilai tertinggi dari nilai. Max, tab, terus berarti nilai. Tinggal teman-teman Ctrl Enter. Nah, dapat nih nilainya 90. Kayak gitu. Oke? Nah, ini untuk uh, penjelasan singkatnya. Terus kalau misalnya nih teman-teman mau ngebuat ini tuh mau dibuat rata-rata, nanti tinggal teman-teman cari lagi misalnya uh, modus apa kayak gitu. Terus misalnya kita mau untuk ini juga kita bisa menerapkan sebagai nilai matematik nih. Misalnya kita mau ngitung, misalnya di aljabar ada X, ALT, misalnya ALT-nya tuh 10. Nah, berarti dia bakal, sorry, L, terus X, nah X. Nah, X itu kan 10. Nah, habis itu misalnya kita mau nambahin nih, mau bikin variabel baru, Y. Nah, si Y ini, misalnya dia mau perkalian antara nilai dengan X. Nah, bisa teman-teman kayak gini. Terus enter. Sedikit kita panggil Y. Kita panggil Y. Nah, hasilnya berarti kan kalau misalnya si nilai ini 80, 90 dikali sama X kan 80, 910. Nah, seperti itu. Oke. Okay? Nah, selanjutnya kita coba dari data yang udah kita punya nih. Kan kita punya data iris nih. Kita mau tampilin dulu nih data irisnya. Kalian bisa view, terus di tab. Nah, ini kan bunga. Simpannya kita bunga. Terus Ctrl Enter. Nah, dia akan muncul ke tabel yang tadi nih, yang udah kita impor. Nah sekarang kita mau melakukan eksplorasi data dulu nih. Nah, berarti kita misalnya pengen tahu nih, data bunga yang kita punya tuh, dia tuh tipe datanya apa? Tipe data itu apa sih, masuk ke numerika atau masuk ke karakter kah? Nah, kita mau cari tahu dulu. Nah, untuk mencari tahu penjelasan tersebut, kita bisa tambahkan str. Teman-teman tab, baru masukin judul yang udah teman-teman import tadi. Terus Ctrl Enter. Nah, nah di sini kelihatan nih, ternyata ada uh, ada kategori yang namanya panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak, lebar kelopak. Nah, dia masuk ke tipe data numerik 6 nih. 6 dengan jumlah datanya itu ada 150 data. Terus kalau untuk jenis iris, dia tuh berbentuk chart atau karakter CHR. Dia tuh karakter dengan total data sebanyak 150. Oke, kalau misalnya nih udah tahu nih kita tipe datanya apa. Nah, kita pengen tahu nih ada berapa banyak sih. Misalnya kan kalau ini belum terlalu jelas nih ada berapa baris dan kolom, sebenarnya udah terlalu jelas nih. Tapi teman-teman pengen satu-satu nih dicari, teman-teman bisa nih buat mencari eh, berapa banyak baris, teman-teman bisa enroll, tab, terus teman-teman klik bunga, terus Ctrl Enter. Nah, ternyata jumlah barisnya itu ada 150 data. Nah, kalau misalnya jumlah kolomnya ada berapa ya? Kalau misalnya kita mencari jumlah kolom, berarti encol, buka kurung, bunga, Ctrl Enter. Nah, berarti jumlah kolomnya itu ada 5. Tapi misalnya nih kita nih nggak tahu nih kolomnya tuh apa sih, isi dari kolomnya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nih isi dari nama kolomnya tuh apa, teman-teman bisa masukin call names. Call names tuh kita untuk tahu nama kolomnya tuh apa yang ada di data yang udah kita import. Bunga. Enter. Oh,
Namanya tuh panjang sepal, lebar sepal, panjang kelopak. Nah, itu merupakan call names-nya. Nah, bisa juga kita dengan mencari tahu dengan menggunakan names aja. Nah, ini tuh untuk tahu atribut yang ada, atribut atau misalnya sama kolom yang ada di data tersebut. Setelah enter, oh berarti udah sama nih antara call name, data nama, dan atribut yang ada di data bunga tersebut. Ini udah sama nih. Berarti kita bisa lanjut nih ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya nih, kita misalnya ingin nampilin, misalnya kita nih kan ada 150 data, tapi kita tuh cuman butuh data, misalnya pengen lihat data bunga tuh dari range eh, 20 sampai 25 aja, nggak mau keseluruhan. Berarti teman-teman bisa masukin bunga, tanda siku, sorry. Nah, tanda siku, misalnya kita kan mau masukin dari angka 20 sampai 25. Kita mau nyantumin 21 sampai 25 aja. Nah, terus Ctrl enter. Nah, di sini teman-teman akan nampilin nomor data yang ada di nomor 20 sampai 25. Nah, spasi di sini tuh untuk dia ngasih jarak antara eh, antara panjang lebar dan sepal nih, spasi dari sini. Nah, untuk memberikan jarak space ini. Nah, terus tapi kita pengen tahunya tuh ini aja deh, data terakhir nih. Misalnya, kalau misalnya kita pengen tahu data yang terakhir aja, kita bisa menggunakan fungsi tile. Tile. Nah, ini tuh misalnya kita mau nampilin satu aja, mau tahu yang terakhir. Berarti teman-teman tinggal masukin bunga. Nah, bunga, koma. Nah, berarti kan kita masukin satu data aja. Berarti bunga, satu, Ctrl, enter. Nah, oh data yang terakhir tuh 5,9 jenisnya Virginica gitu. Nah, terus misalnya pengen tahu yang data pertama deh, tapi top 3-nya aja deh. Top 3 data pertama dari atas, berarti kan bunga. Nah, kita mau ngambil yang tiga teratas, tiga pertama. Berarti di sini ya teman-teman tulisin tiga. Jadi setelah koma teman cantumin angka yang pengen didapatkan tuh berapa banyak angka. Ctrl enter. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, terus kalau misalnya udah, nah kita udah tahu nih ada berapa banyak data, terus udah berapa banyak kolom. Nah, kita bisa membuat statistika deskriptifnya. Nah, misalnya kita tuh pengen, kan karena ini ada banyak nih datanya. Maksudnya ada jenis iris, ada lebar, panjang, kelopak. Misalnya kita mau ngefokusin ke lebar sepal dulu nih. Misalnya kita mau neliti di lebar sepal. Nah, berarti kita bisa nih buat variabel baru buat lebar sepal. Misalnya, kita namain buat lebar sepal LS, biar mempermudah penulisan ya. ALT min, LS tuh dia diambil dari data bunga, tanda dolar. Nah, dia kan ngambil dari data bunga. Nah, data bunga yang mana? Ini ada 5 atribut nih yang mau kita tentuin itu yang mana dari atribut yang keberapa. Karena LS itu kan lebar sepal, berarti kita klik atribut yang lebar sepal ini. Teman-teman Ctrl Enter. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ini bisa membuat vektor baru nih. Dari vektor ini membuat variabel baru. Oke, terus misalnya nih udah nih kita mau tahu rata-rata lebar sepal tuh berapa. Berarti kan min buka kurung ls Ctrl enter. Nah, ketahuan nih oh rata-ratanya ada di ukuran 3,05. Terus misalnya kita mau cari tahu lagi buat mediannya. Median tuh kan nilai tengah ya. Nah, misalnya kita mau cari median. Nah, median dari ls. Misalnya Ctrl enter. Nah, oh median dari ls itu 3 nilai tengahnya. Nah, sebenarnya penulisan, kalau misalnya teman-teman nggak ngebuat variabel baru nih, ngebuat vektor baru, teman-teman bisa langsung, misalnya kita mau cari, nih sama aja nih, mau cari median. Median
HLT min, sorry, enggak, median dari bunga. Nah, berarti teman-teman pakai dolar. Terus ke lebar sepal, Ctrl Enter. Nah, sama aja kan hasil median dari LS maupun median dari bunga bunga tanda dolar lebar sepal itu sama-sama 3. Yang ngebedainnya kalau misalnya yang LS ini dia udah dibuat variabel baru dari si data bunga ini. Tapi kalau misalnya ini kita nggak ngebuat variabel baru, jadi bisa teman-teman bisa ngebuat variabel baru atau bisa langsung aja kayak gitu. Nah, terus kita mau nyari modus nih. Kan tadi teman-teman udah download nih package-nya. Ya, berarti di sini kita tinggal tampilin nih library dari package modus. Di tab, terus teman-teman Ctrl Enter. Nah, kalau udah, kita tampil ini di modusnya tuh yang mau digunain apa. Nah, misalnya kita modus nih, kita buat variabel baru, modus. Terus kita masukin MLV, buka kurung. Nah, MLV itu fungsi dari package modus. Nah, kan kalau tadi median itu juga termasuk ke dalam fungsi. Kalau modus, dia masuknya ke dalam package atau paket. Nah, jadi harus dibedain ya antara fungsi dengan package. Oke, nah terus kalau misalnya udah nih MLV, berarti kita kan mau MLV dari LS, terus method. Nah, method sama dengan buka kurung MFV. MFV. Nah, terus teman-teman Ctrl Enter. Sorry. Nah, buat MFV ini, teman-teman harus dibuat karena terus teman-teman tinggal panggil modus. Nah, modusnya tuh ternyata angka yang sering munculnya itu yaitu angka 3. Nah, MLV ini, nah jadi nih kenapa sih ini ada yang namanya MLV? Nah, jadi MLV di sini tuh dia tuh singkatan dari man man of the large value. Nah, berarti kan dia tuh kan modus tuh dia mencari nilai yang sering muncul. Nah, artinya di sini tuh kita akan mencari nilai-nilai terbesar dalam dataset ini yang paling sering munculnya. Oke, terus nah setelah kita cari median modus, nah kita bisa nyari nilai min dan max. Misalnya kita mau nyari. Nah, sini tampil minnya minimalnya 2. Terus kita mau nyari nilai tertingginya dari LS. Tertingginya 4,4. Oh, berarti panjang sepal lebar sepal tertinggi itu 4,4. Nah, lebar sepal terendahnya tuh 2 kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman bisa juga nih gunain beberapa macam statistika deskriptif. Ada varian nih, varian LS. Terus misalnya ada juga yang namanya SD atau standar deviasi. Nah, sok teman-teman coba-coba aja ya. Kayak yang mau teman-teman cari itu apa di sini. Misalnya mau nyari mantil. Mantil dari LS. Nah, di sini bisa di-run langsung. Sorry. Nah, teman-teman bisa langsung nge-run secara otomatis. Nah, dengan caranya di blok, terus klik run. Nah, kayak gitu. Dan ini muncul nih kuantil. Kuantil 0 tuh, berarti kan dia tuh nilai terkecilnya ya, nilai terbawah 0% tuh artinya. Berarti kan 2 nih, sama ya. Kayak tadi nilai minnya. Terus 2,5% tuh ya berarti senilai 25%-nya itu 2,8 ternyata. Terus 50% tuh rata-ratanya. Nah, tadi kita lihat rata-ratanya kan ada di 3, nah 3,0 sekian. Nah, di sini juga kan 3,0 sekian. Kalau 100% kan dia berarti nilai tertingginya berapa? Berarti kan 4,4. Oke, nah terus abis itu kita bisa nih nampilin struktur data dari si RStudionya nih. Misalnya kita mau terangkum keseluruhan data R nya ada berarti nilai maksimum, nilai tertinggi. Nah, itu bisa teman-teman di menggunakan fungsi summary. Nah, summary hasilnya itu apa? Misalnya kita mau cari penjelasan untuk panjang sepal misalnya. Kan yang LS udah tahu tuh tadi sendiri. Panjang sepal. Nah, nah di sini teman-teman bisa ketahuan nih, panjang sepal tuh minimalnya 4,3 kuartal.
pertamanya itu kan kuartal pertama tuh berarti yang 25% ya. Berarti dia tuh 5,1, mediannya segini, kuartal ketiganya 6,4. Nah, ini untuk yang panjang sepal. Nah, nanti bisa lagi cari yang lainnya. Nah, terus tapi kalau misalnya buat yang jenis iris gimana? Karena kan dia bentuknya karakter ya. Coba teman-teman cobain pakai summary, dia bakal muncul nggak kira-kira? Nah, dia bakal muncul, tapi hasilnya cuman gini, dia datanya ada 150, kelas sama modenya aja. Kelasnya kan kelas tuh tipe datanya tuh berupa karakter kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu kayak si apa kayak kan tadi di jenis itu ada Sentosa, ada Virginica. Nah, pengen tahu itu tuh ada berapa banyak, teman-teman gunainnya tuh tabel buka kurung. Nah, berarti kan yang mau dicarinya tuh jadi bunga, terus jenis iris kan. Nah, teman-teman tinggal Ctrl Enter. Oh, ternyata di sini ketemu nih Satosanya 50, versi colornya 50, Virginicanya 50 kayak gitu. Kalau misalnya untuk yang tipe datanya sering karakter, kita cuma bisa menggunakan tabel ini. Oke, jadi fungsi si tabel itu tuh dia buat, nah jadi fungsi tabel pada hari ini tuh dia untuk memberikan frekuensi atau untuk membuat frekuensi nilai yang ada di tabel tersebut. Jadi dia tuh membuat tabel frekuensi untuk fungsi tabel ini. Nah, makanya dia biasanya digunainnya di dia bisa digunain di karakter, jadi buat tahu nih tabel frekuensinya ada berapa kayak gitu. Nah, mungkin untuk materi pengenalan eksplorasi data dari R tuh cuman cukup sekian. Nah, teman-teman bisa lagi di explore lagi lebih dalam, misalnya mau nyari statistika deskriptif yang lain. Nah, itu bisa teman-teman coba, kayak misalkan di sini modus, dia nggak langsung modus, tapi dia harus dibuat dulu formulasinya atau dibuat dulu nilainya, harus disimpan dulu kayak gitu. Oke. Oke, mungkin terima kasih. Oke, mungkin buat penyampaian dari pengenalan RStudio itu cukup sekian ya. Karena kan ini hanya sebuah pengenalan, mengenalkan kepada teman-teman ada pemrograman berupa RStudio. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman perdalam di data kuliah data mining. Oke, terima kasih.